Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, perlu diketahui bahwa ada dua jenis sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang merasa dirinya lah yang berbuat di dalam sholat itu, padahal dia tahu bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Dia tahu itu. Dia selalu mengatakan, la haula wa la quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Subhanallah. Sering mengatakan bahwa kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali Allah, tetapi masih aja merasa bahwa dialah yang berbuat di dalam sholat itu. Inilah sholatnya para pendusta, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolak. Saudara, perlu diketahui bahwa tidak ada satupun perbuatan makhluk kecuali perbuatan Allah yang mutlak. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Yang kedua adalah dia sholat tapi bukan karena Allah. Ini yang kedua yang tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Dia sholat tapi bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi karena sesuatu, pahala, karena surga, dan karena tidak ingin masuk neraka. Orang sholat karena sesuatu, bukan karena Allah semata, maka ditolak Allah. Ditolak karena gugur lillahi ta'ala. Gugur lillahi ta'ala. Sholatnya bukan lagi karena Allah, tetapi karena sesuatu. Saudara, mari kita beribadah, betul-betul beribadah karena Allah semata, lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Lillahi ta'ala.
karena Allah semata, tanpa ada embel-embelnya di belakang. Lillahi ta'ala artinya karena Allah, sehingga kita bisa beribadah. Dan kepada Allah juga kita beribadah. Maka disebutlah dari Allah, untuk Allah kembali segala sesuatu. Subhanallah. Saudara, di sini saya akan menegaskan, mulai sekarang, detik ini, hari ini, mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jangan lagi berpikir pahala. Jangan lagi berpikir tentang surga atau neraka. Tapi berpikirlah, kalau bukan karena Allah, saya tidak bisa berbuat sesuatu. Itu yang harus dipikirkan. Kalau bukan karena Allah, saya tidak bisa makan dan minum. Begitu juga pahala surga yang kita harapkan. Kita tidak akan bisa masuk surga tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harus pikirkan. Karena Allah pemilik segalanya. Tidak usah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh perhitungan. Selalu menghitung-hitung untung ruginya. Tidak perlu. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Tahu, dan Maha segalanya. Bayangkan saudara, kalau bukan karena Allah, kita sekarang tidak bisa bernapas. Tidak bisa melihat apa-apa. Tidak bisa mendengar. Tidak bisa merasa dan tidak bisa mencium. Itu yang harus kita pikirkan. Supaya kita tidak terlalu banyak berhitung-hitung. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu begitu sayang kepada kita. Bayangkan saudara, kita lapar, disuruh makan. Kita sakit, disuruh berobat. Subhanallah. Sekali lagi, mulai sekarang, mari kita betul-betul lillahi ta'ala beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi ada embel-embel di belakang antara surga, pahala, neraka. Jangan lagi itu. Allah sudah tahu semuanya. Di mana Allah harus menempatkan kita. Subhanallah. Dan jelas Allah Maha Pengasih tidak akan menyengsarakan hambanya kecuali hamba itu ingin tersesat atau sengsara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.